Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami banggakan, yang kami muliakan. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudaraku, saya tadi lihat-lihat video, ketemu sebuah video yang menarik ya, yang menginformasikan bahwa ternyata Bang Haji Rhoma Irama memang menunggu-nunggu atau menanti-nanti sebuah momentum bisa bersama dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman di dalam sebuah diskusi dan bisa disiarkan di Bisikan Roma, dan itu alhamdulillah terlaksana. Dan ini diungkap oleh salah satu anggota tim pendamping yang mendampingi Kiai Haji Imaduddin Utsman yang kala itu bertemu dengan Haji Rhoma Irama. Ya, menarik ini. Kalian simak video ini sampai akhir supaya Anda tidak gagal paham ya. Nah, karena ini adalah live streaming, sambil menunggu Anda kumpul, kita sampaikan doa dulu. Semoga semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan semua urusannya yang baik, dan mudah-mudahan diberikan tambahan dan diluaskan rezekinya, diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat ya. Dan selalu kita ulangi dan kita ingatkan, karena bisa jadi ada saudaraku yang baru menemukan channel kita. Untuk edukasi ya, saya sampaikan bahwa untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang ternyata berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah. Mereka bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan kajian multidisiplin ilmu, ada ilmu nasab, sejarah, filologi, dan juga ilmu pasti, ilmu biologi, ilmu genetika melalui tes DNA. Ini harus kita sampaikan, sosialisasikan, kita edukasikan ke masyarakat berulang-ulang, supaya masyarakat yang barangkali masih ada yang tersisa belum tahu bahwa Ba'alawi ini sebenarnya selama ini hanya mengklaim secara sepihak, mengaku-ngaku secara sepihak, mengaku sebagai keturunan Rasulullah, sekarang sudah terbantah ya, tertolak bahwa ternyata berdasarkan kajian ilmiah tadi, Ba'alawi yang menyebut dirinya Habib-Habib dari keturunan imigran Yaman ini ternyata bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kenapa kita harus ulang-ulang? Ini untuk mengkanter doktrin dari Ba'alawi yang juga diulang-ulang ya. Mereka mendoktrin umat Islam khususnya dari warga Nahdiyin, agar warga Nahdiyin yakin bahwa Ba'alawi itu adalah benar-benar juriah Rasulullah atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang mengatakan itu cucu. Wah, si Novel Ali terus bahkan menyebut adanya Habib-Habib di Indonesia ini membawa keamanan, membawa kesejahteraan gitu. Kalau Habib-Habib ini tidak aman ya, maka tidak hanya Indonesia yang tidak aman, katanya si Novel Ali terus, bahkan dunia ini ya, akan dihancurkan oleh Allah. Nah, ini doktrin-doktrin mereka mengaku anak cucu Nabi seperti itu. Nah, saudara, tampaknya sudah saatnya ya saya sampaikan video yang menarik ya. Kajiannya ini juga sangat menarik, ulasan narasinya dari channel AADG ya, yang mengambil bahan-bahan dari channel AWK Kertapati Channel ya. Jadi admin dari AWK Kertapati Channel adalah salah satu tim ya, pendamping ya, pendamping dari Kiai Haji Imaduddin Utsman ketika menemui Haji Rhoma Irama. Ya, kita simak berikut ini, saudara. Bang Haji Rhoma Irama berulang-ulang masalah doktrin dan Ba'alawi itu sesat. Ya. Admin AWK Channel, salah satu orang yang kemarin mendampingi kehadiran Kiai Haji Imaduddin Utsman di studio Soneta Group atas undangan Bang Haji Rhoma Irama untuk ngobrol perihal tentang polemik nasab Habib,
Ada banyak hal menarik yang disampaikan Bang Haji Roma Irama dalam beberapa obrolannya terkait fenomena Habib. Saksikan. Bahwa ada klan Balawi, tokohnya menekan melalui via telepon dan langsung diterima oleh Bang Haji Roma Irama agar mengundang Kiai Haji Madudin supaya nanti gampang cara melemahkan para pembegal nasab ini. Karena itu tadi alasannya, klan Balawi mempunyai hubungan yang erat, mempunyai hubungan yang historis ketika Bang Haji Roma Irama join dengan klan Balawi beberapa tahun yang lalu. Nah, inilah yang ingin ditepis oleh Bang Haji Roma Irama. Jadi dalam hal ini Bang Haji Roma Irama sekali lagi menegaskan bahwa podcastnya dibuka seluas-luasnya dalam polemik nasab ini. Sekali lagi, bukan karena tekanan dari klan Balawi, bukan karena settingan dari klan Balawi dan rumor-rumor yang beredar di luar sana untuk melemahkan para pejuang yang selama ini menyuarakan melawan hegemoni yang dilakukan oleh klan Balawi. Tapi ini untuk mencerdaskan sebagai edukasi kepada masyarakat yang kembali lagi dikatakan oleh Bang Haji Roma Irama berulang-ulang, masalah doktrin klan Balawi itu sesat. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Hari ini tanggal 16 Juni 2024, Kiai Haji Madudin sudah memenuhi undangan dari Bang Haji Roma Irama untuk hadir di... Bentar ya, masih ada yang mau lewat, sabar nih, kita lewati dulu. hadir di podcast channelnya Bang Haji Roma Irama, Bisikan Roma Irama. Dan Kiai Haji Madudin sudah memenuhi kewajibannya atas undangan Bang Haji Roma Irama. Dan sebelum tadi acara berlangsung sekitar jam 4 dimulai, yang sebelumnya itu sudah prepare dulu. Dan kami dengan beberapa tim di sini yang hadir itu juga menanyakan kepada beliau, khususnya Bang Haji Roma Irama, soal kapasitas beliau ini mengundang beberapa tokoh, baik itu dari klan Balawi maupun dari para pendukung tesis Kiai Haji Madudin atau para pejuang yang menyuarakan tentang hegemoni yang dilakukan oleh klan Balawi selama ini. Dan Bang Haji Roma Irama tegas dan jelas, ceto melo-melo mengatakan bahwa saya pada kapasitas soal doktrin klan Balawi yang pasti Anda juga mendengar sebelumnya di podcast beliau dengan Guru Gembul yang mengatakan bahwa saya sudah menahan waktu yang lama, sekitar 50 tahun yang lalu. Saya itu berteman baik dengan Rizik Syihab. Saya juga berteman baik dengan Habaib yang lainnya waktu saya masih muda. Tapi saat itu saya memang merasa tidak seret dan tidak sepemahaman ketika ada seorang Habib yang mengatakan bahwa satu Habib gento, satu Habib maling, satu Habib nista itu lebih mulia dari 1000 ulama alim Nusantara. Nah, itu sebetulnya yang ingin disampaikan pesan itu kepada masyarakat. Meskipun beliau juga mengundang dari kalangan klan Balawi yang diwakili oleh Rumel Abbas, dan hari ini sudah tayang dan Anda pasti lihat kan podcastnya. Jadi sekali lagi saya tadi bertanya langsung kepada beliau ketika podcast dengan Kiai Haji Madudin itu berlangsung sekitar jam 4. Artinya di situ ada prepare dulu. Kita disambut meriah oleh tim Bisikan Roma. Itu di Soneta, studio Soneta ya, di Jalan Tole Iskandar Depok. Tim
semuanya menanggapi dengan baik, dengan ramah, dengan santun. Kita dijamu sedemikian rupa oleh tim dari Bang Haji Roma Irama. Dan cuma satu pertanyaan saya kepada Bang Haji Roma Irama. Kapasitas Anda ini bagaimana, Bang Haji? Kenapa mengundang dan kenapa terlibat dalam polemik nasab Klen Balawi? Jawaban beliau cuma satu, dan itu diulang-ulang. Saya yang tidak setuju karena doktrin Klen Balawi, yang lainnya tidak. Soal nasab saya tidak ada urusan. Saya hanya terus menyampaikan pesan saya pribadi tentang doktrin Klen Balawi. Dan kalau ini tentang nasab ini, memang saya membuka seluas-luasnya channel saya untuk diadakan dialog diskusi secara ilmiah yang masing-masing mempunyai data, agar ukhuwah Islamiyah, kerukunan sesama umat muslim yang ada di Indonesia ini tidak pecah, tidak terbelah gara-gara soal polemik nasab Klen Balawi. Jadi konteksnya adalah ilmu pengetahuan, kitab, manuskrip, data ilmiah yang lainnya yang dipunyai oleh baik itu Klen Balawi maupun dari kubu teman-teman seperjuangan ini yang diwakili oleh Kiai Haji Madudin dengan tesisnya. Bang Haji Roma Irama itu netral, objektif. Tapi satu hal yang Bang Haji Roma Irama tidak setujui sampai hari ini, dan itu sudah dipendam 50 tahun lamanya. Doktrin Klen Balawi itu jelas dikatakan berulang-ulang di depan kami dan disaksikan oleh timnya Bang Haji Roma Irama sebelum podcast dengan Kiai Haji Madudin. Dan satu lagi informasi yang penting yang perlu Anda ketahui bersama, bahwa sudah di-framing oleh Klen Balawi bahwa kehadiran Kiai Haji Madudin atas tekanan Klen Balawi yang menelpon langsung Bang Haji Roma Irama agar mengundang Kiai Haji Madudin. Ini sama sekali sangat salah dan hoak berita itu. Tidak ada tekanan sama sekali. Dan Bang Haji Roma Irama dalam ini mengatakan, saya tidak pernah ditekan oleh Klen Balawi dalam podcast saya tetap netral, saya tetap objektif. Tapi itu loh, pesan saya yang ingin saya sampaikan adalah satu, doktrin Klen Balawi, tidak ada yang lain. Persoalan ada diskusi silahkan aja dibicarakan kedua belah pihak, khususnya Robitoh Alawiyah dan Kiai Haji Madudin dengan difasilitasi institusi yang terkait dengan nasab ini, yaitu institusi yang mewakili akademis, bukan institusi jalanan warung kopi yang nentang-nentang berantem seperti si Bardemit. Bukan seperti itu. Dan Bang Haji Roma Irama menyesalkan kejadian ketika Bardemit berkoar-koar, ya itu hanya sebatas buat konten saja. Fakta itu. Jadi kapasitas Kiai Haji Madudin itu adalah orang yang diundang di podcast Bang Haji Roma Irama, Bisikan Roma Irama. Kapasitas Bang Haji Roma Irama ketika mengundang Kiai Haji Madudin, mengundang Romel Abbas dan yang lainnya yang terkait dengan polemik nasab ini, kapasitasnya adalah sebagai media yang objektif. Bukan kapasitasnya membela Klen Balawi, karena punya historis bahwa Bang Haji Roma Irama punya circle, punya pertemanan, punya hubungan yang baik dengan para baik. Bukan. Sekali lagi ditegaskan oleh Bang Haji Roma Irama bahwa beliau mengundang semua pihak dalam konteks polemik nasab Klen Balawi ini, sekali lagi sebagai media yang netral, memfasilitasi dalam konteks diskusi ilmiah, bukan diskusi jalanan seperti apa yang di-framing oleh Bardemit ketika menyerang pondok pesantren Kiai Haji Madudin karena mengejar kori yang ada di situ beberapa saat yang lalu. Apalagi framing yang mengatakan bahwa ada Klen Balawi, tokohnya menekan
melalui via telepon dan langsung diterima oleh Bang Haji Romai Rama agar mengundang Kiai Haji Madudin supaya nanti gampang cara melemahkan para pembegal nasab ini. Karena itu tadi alasannya, klan Balawi mempunyai hubungan yang erat, mempunyai hubungan yang historis ketika Bang Haji Romai Rama join dengan klan Balawi beberapa tahun yang lalu. Nah, inilah yang ingin ditepis oleh Bang Haji Romai Rama. Hari ini, Sebentar ya, masih ada yang mau lewat saudara. Jadi sangat luar biasa AWK Channel memberikan kesaksian ketika mendampingi Bang Haji Romai Rama. sudah berbeda. Hari ini zaman sudah berbeda. Bang Haji Romai Rama mungkin saja bisa salah memilih pertemanan saat itu, karena memang terlibat beberapa kegiatan-kegiatan bersama klan Balawi. Tapi bukan berarti bersekutu. Ini yang perlu Anda pahami. Jadi dalam hal ini, Bang Haji Romai Rama sekali lagi menegaskan bahwa podcastnya dibuka seluas-luasnya dalam polemik nasab ini. Sekali lagi, bukan karena tekanan dari klan Balawi, bukan karena settingan dari klan Balawi dan rumor-rumor yang beredar di luar sana untuk melemahkan para pejuang yang selama ini menyuarakan melawan hegemoni yang dilakukan oleh klan Balawi. Tapi beliau tetap saja memegang teguh prinsip bahwa doktrin klan Balawi sangat berbahaya untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Apalagi soal banyak sekali pemalsuan makam, pemalsuan sejarah, dan bahkan Bang Haji Romai Rama sendiri pernah ditawarin oleh klan Balawi agar nasabnya nyantol ke Balawi, dan oknum Balawi itu bersedia membayar berapapun juga kalau Bang Haji Romai Rama itu bersedia mendapatkan paspor sama dengan klan Balawi, paspor nasab Duriyat Rasulullah, akal-akalan dari klan Balawi. Itu dikatakan jelas-jelas di depan kami, tapi Bang Haji Romai Rama tetap menolak. Dan ada oknum Habib yang sudah menekan juga yang lainnya agar hadir dalam podcast Bisikan Romai Rama. Tapi Bang Haji Romai Rama dengan lembut, dengan bijak, tidak mengiyakan, tapi juga tidak membuat penolakan. Di sini kapasitas Bang Haji Romai Rama memang sudah teruji. Beliau hari ini umurnya sudah mendekati 80, dan saya pikir tingkat kebijaksanaannya itu berbeda dengan orang-orang yang sekarang ini, ya apalagi klan Balawi. Tidak seperti itu. Dan Anda bisa saksikan nanti podcastnya dengan Kiai Haji Madudin, dengan jelas bagaimana Bang Haji Romai Rama sangat bijaksana dalam bertanya, karena tidak mengiring opini-opini yang itu menguntungkan pihak Bang Haji Roma sendiri. Tapi ini untuk mencerdaskan sebagai edukasi kepada masyarakat yang kembali lagi dikatakan oleh Bang Haji Romai Rama berulang-ulang, masalah doktrin klan Balawi itu sesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih AWK Kertapati Channel ya atas kontribusinya, juga ADG atas kontribusi videonya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi jelas saudaraku, ada beberapa poin yang harus kita garis bawahi. Yang pertama bahwa podcast yang sudah direkam tinggal publikasi saja antara Kiai Haji Madudin Usman dengan Haji Romai Rama tidak dalam tekanan Balawi. Itu ya atas kesaksian dari AWK Kertapati. Yang kedua, hal yang menarik adalah adanya klaim-klaim dari Balawi, karena mereka mengklaim bahwa itu atas tekanan Balawi. Kalau soal klaim itu memang tidak mengherankan ya. Balawi itu punya kebiasaan, tradisi mengklaim
mengklaim, apa-apa diklaim karena dia merasa paling benar, ya. Kemudian yang ketiga yang harus kita garis bawahi penting sekali adalah ternyata Bang Haji Rhoma Irama itu diduga pernah ditawari untuk jadi habib, untuk dihabibkan, untuk diba'alawisasi. Wow, untung Bang Haji Rhoma Irama menolak buku nasab yang dikeluarkan oleh Robitoh Alawiyah. Ya, ini yang harus dipahami. Mudah-mudahan segera ditayangkan, dipublikasikan oleh Bang Haji Rhoma Irama. Mudah-mudahan proses editingnya sudah selesai dan siap tayang. Saya kira sudah selesai ya, mungkin nunggu timing yang tepat sekali ya. Ya, begitu saudara, video yang kita bisa sampaikan. Jadi kita sama-sama menunggu apa yang akan diperbincangkan terkait masalah nasab Ba'alawi di podcast tersebut. Saatnya saya membaca-baca komentar Anda ya, yang terbaru saja. Mudah-mudahan saya bisa membacanya nih. Ada beberapa waktu sebentar ya. Dari Pangeran Pongkeng, terima kasih. Jika Ba'alwi Kabib itu tak mau tes DNA, maka mereka harus dipaksa untuk tes di kandang singa. Ya, yang pasti dari berbagai tawaran yang muncul, saudara, menunjukkan nyata sekali Ba'alawi memang tidak mau tes DNA, walaupun dibayar sekalipun. Ya, kenapa? Karena dia sudah mengeluarkan fatwa baru. Yang awalnya mewajibkan fatwa itu dikeluarkan oleh Rizik Syihab. Nah sekarang setelah dia tahu keaslian nasabnya ternyata bukan keturunan Rasulullah, maka dia membuat fatwa baru, yaitu mengharamkan tes DNA melalui mulutnya menantu Rizik Syihab, yaitu si Hanif Alatos, seperti itu ya. Dan tentu saja itu gayung bersambut itu diikuti oleh oknum-oknum kabib lainnya seperti Bahar Smith. Bahar Smith juga mengharam-haramkan, mengikuti ya, kesepakatan dari Ba'alawi bahwa tes DNA haram. Ya seperti itu untuk menafikan nasab Ba'alawi ya. Kemudian dari Bang Lalu Ruslan, oke, kami ragu pada kabib. Apakah benar mereka ulama? Saya kira oknum-oknum Habib Ba'alawi itu tidak layak disebut ulama ya. Dia hanya bisa ceramah ya. Karena sifat akhlak tutur kata mereka yang tak beradab. Jadi dari sisi akhlak perilaku mereka tidak layak untuk disebut ulama. Seperti itu ya Bang Lalu Ruslan kira-kira. Dan yang lebih mengherankan lagi, mereka selalu membanggakan diri, sok suci. Ada apa ini? Nah, jelas dia kebohongan. Namanya bohong berarti dia itu sudah kayak dajjal gitu. Jadi saudara, ini memang harus disadari ya. Bahkan di dalam podcast Rhoma Irama, Haji Rhoma Irama dengan Rumel Abbas itu, Rumel berusaha menasihati, katakan begitu ya, menggurui Haji Rhoma Irama dengan mengatakan bahwa nasab itu nggak ada hubungannya dengan akhlak. Nah, kemudian ditampol oleh Bang Haji Rhoma Irama. Tentu kalian sudah menyaksikan itu di podcast antara Haji Rhoma Irama dengan Rumel Abbas. Katanya Bang Haji Rhoma Irama jelas ada hubungan antara nasab dengan akhlak. Jadi Ba'alawi itu punya akhlak yang sok-sokan, sok suci ya, sok bisa menjamin surga ya. Itu kan karena dia merasa nasabnya sambung kepada Rasulullah. Itu yang menjadikan akhirnya akhlaknya seperti itu. Harusnya kalau memang benar-benar akhlaknya sambung kepada Rasulullah kan baik itu ya. Harusnya baik. Tetapi yang baik itu kan bagi yang asli. Nah Ba'alawi ini kan cuma ngaku-ngaku, mengklaim saja, mengaku sebagai keturunan Rasulullah, tetapi tidak terbukti. Yang namanya ngaku-ngaku akhirnya ya terbongkar. Dia ngaku sebagai keturunan Rasulullah, tetapi akhlaknya tidak mencerminkan keturunan Rasulullah. Jauh panggang dari api. Disitulah kebodohan dari Ba'alawi ya. Mengklaim sebagai keturunan Rasulullah, tetapi perilakunya buruk. Seandainya misalnya dia itu mengklaim keturunan Rasulullah, lalu perilakunya mulia, mungkin orang percaya, tidak akan mempermasalahkan, mungkin husnuzon.
Dan itu permasalahannya kan karena belakangan ini muncul oknum-oknum Khabib seperti Bahar Smith, seperti Rizik ya. Sehingga akhirnya orang-orang mempertanyakan, apa benar ini keturunan Rasulullah kok kayak gini perilakunya? Ngaku keturunan Rasulullah tapi perilakunya kok kayak gini gitu ya. Nah akhirnya kan salah satu kiai kita yang sangat kritis, Kiai Haji Madidin Usman, salah satu hal yang melatar belakangi beliau kemudian melakukan riset penelitian, kajian ilmiah, itu kan karena tadi adanya oknum-oknum Balawi seperti Bahar Smith ya, seperti Rizik gitu ya. Akhirnya beliau keluar dari organisasi FPI ya, yang pada awalnya juga husnuzon kayak Madudin gitu. Nah sehingga kita bisa simpulkan kenapa kiai-kiai dulu husnuzon, karena pertama bisa jadi waktu itu kita bangsa Nusantara ya, kiai-kiai kita masih fokus pada perjuangan melawan kemerdekaan, hanya memikirkan strategi bagaimana bisa melawan penjajah Belanda gitu. Masalah nasab Habib tidak dipeduliin, husnuzon saja, bisa jadi waktu itu masih bisa ditolerir gitu ya, walau sebenarnya tidak. Tapi yang penting waktu itu memang nasab Habib tidak diprioritaskan, walaupun ada Utsman bin Yahya dan sebagainya, karena bangsa kita, ulama-ulama kita itu fokus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun rasa nasionalisme ya, membangkitkan bangsa untuk melawan penjajah kolonial Belanda. Nah sekarang kan ketika setelah merdeka ini harusnya kita itu membangun bersama-sama, membangun bangsa bersama-sama, oknum-oknum Balawi malah merongrong bangsa ini ya, merongrong Pancasila ya, mendukung khilafah, mendukung HTI, ISIS ya, dan jejak digitalnya Rizik Syihab kan masih banyak mudah kita temukan di media sosial kan begitu. Baik, kita lanjut membaca komentar Anda yang terbaru ya. Garuda Sakti, terima kasih hadirnya, selalu setia menemani kita kalau kita live, hadir saja selalu. Gurus Garuda Sakti ya, haram hukumnya mengaku cucu Nabi sebelum tes DNA. Saya tadi mengkonten tentang tantangan kepada Balawi untuk tes DNA gratis ya di channel Tanda Kejadian ya, tapi ternyata menurut Pak Yusuf Mares, Gus Yusuf Mares ya, daripada Suka TV itu menyampaikan sampai detik ini, sampai hari ini itu tidak ada satupun orang dari klan Balawi yang mendaftarkan diri ya, yang mendaftarkan diri untuk tes DNA gratis, tidak ada. Justru yang banyak mendaftarkan diri untuk tes DNA gratis di Pada Suka TV itu adalah keturunan Wali Songo dan Kesultanan gitu. Balawi nggak ada. Jadi bukti bahwa Balawi ketakutan untuk tes DNA ya. Kemudian dari siapa ini ya, dari Merah 177 kalau nggak salah ya, Anda kayaknya ini apa ya, nggak rawes lah teman-teman ini, pada lucu komentarnya ya. Anda curiah Nabi, jawab ya, buktinya apa? Tidak ada, pokoknya aneh curiah Nabi. Waraskam. Lucu teman-teman ini ya. Oke, dari siapa ini? Hilpi dari Epi ya, Jakarta hadir, terima kasih dari Jakarta. Dari Pak Gatot nih, darahnya nyambung ke guguk. Guguk itu apa ya? Dari Mang Ucup, terima kasih. Cara mereka ingin menguasai butuh ratusan tahun. Pertama pendekatan, lalu sejarah dipalsukan, kuburan dipalsukan, lama-lama mendoktrin, makin lama makin menguasai Nusantara ya. Saya kira seperti itu memang. Makanya mari kita bersatu menghancurkan kooptasi dan hegemoni yang dibangun oleh Balawi untuk umat Islam ya. Jangan sampai dikuasai oleh Balawi, saudara. Kita harus menyatakan lawan doktrin sesat dari Balawi itu ya. Kemudian dari Posko, kalau saya tidak salah ya, gimana kabar masyarakat Bekasi yang dipersekusi dan dianiaya oknum Habib Ketua FPI Bekasi? Banyak pribumi yang tidak terlindungi. Kemana Laskar Sabilillah ya? Halo, Laskar Sabilillah Bekasi,
Mohon kabarnya ya, saya tunggu kabarnya. Kemudian dari Palembang siap, terima kasih. Posko dari Palembang siap. Ya, dari Meliani 137, reject sudah Nabi ya. Tapi Nabi siapa dulu? Nabi Adam. Dari siapa lagi nih? Dari Bang Mursid, Pak Alawi kualat sama moyangnya sendiri ya. Kemudian dari Akang Bandi, emang di forum ini gak kenal saya. Oke saudara, itu aja yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Aduh, saya akan live lagi nanti. Mungkin di channel Tanda Kejadian ya, kita lanjut di situ. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang, salah-salah ya saudara. Ini adalah live streaming, barangkali ada gangguan jaringan internet, maka kalimat terputus tidak jelas mohon dimaklumi. Kritik saran yang konstruktif tetap kami harapkan. Luruskan kesalahan-kesalahan yang kami mungkin khilaf, ditulis di kolom komentar ya. Lanjutkan diskusi Anda. Saya yakin komentar Anda dibaca oleh para habib dan para muhibbin. Mudah-mudahan komentar Anda menjadi media pencerahan, bisa edukasi untuk masyarakat ya. Oke, itu aja. Mohon maaf sekali lagi untuk semuanya. Kita tebarkan kasih sayang cinta untuk menjaga persatuan ya. Jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!